Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang hasil undian dari babak 16 besar Liga Champions yang baru saja dilakukan. Saya ingin membahas satu persatu pertandingan di babak 16 besar ini secara singkat, tapi padat dan tentunya jelas. Kita mulai ya teman-teman dari pertandingan pertama antara RB Leipzig versus Manchester City. Tentu di atas kertas ini tampak sebagai pertandingan yang mudah bagi Manchester City. Karena kita sama-sama tahu mereka punya pelatih yang jenius, Pep Guardiola. Mereka punya materi pemain yang bagus dan merata. Dan mereka punya Erling Haaland. Baru di awal musim saja Erling Haaland bisa mencetak begitu banyak gol. Plus Erling Haaland tidak akan bermain di Piala Dunia. Jadi secara logis tentunya dia akan lebih bugar ketika nanti babak 16 besar ini mulai digelar. Awal tahun depan kan rencananya adalah pada bulan Februari. Tapi sebaliknya RB Leipzig ini juga bukanlah tim yang lemah teman-teman. Untuk saat ini mereka berada di papan atas dari Bundesliga. Memang mereka tidak terlibat dalam persaingan merebut gelar juara dari Bundesliga. Tapi tim ini dipenuhi oleh banyak pemain muda dan juga beberapa pemain senior. Dan tim ini mengandalkan murni sepak bola menyerang teman-teman. Maka itu tim ini sering banyak kemasukan gol ketika para pemain itu asik menyerang. Nah itu menjadi salah satu kelemahan dari RB Leipzig. Tapi selain itu juga tim ini punya kemampuan untuk mencetak banyak gol. Jadi bagi Manchester City walaupun di atas kertas mereka tidak ketemu tim yang kuat, tapi jika Pep Guardiola tidak waspada, tidak memakai taktik yang sesuai dengan lawan yang dia hadapin, maka tentu itu akan menyulitkan Manchester City. Karena ingat, Manchester City ini sering terkena counter attack. Dan RB Leipzig adalah salah satu tim yang baik mengandalkan counter attack. Apalagi mereka dilatih oleh salah satu pelatih yang berpengalaman di Jerman, yakni Marco Rose yang sebelumnya pernah melatih Borussia Dortmund. Cuma salah satu kelemahan dari RB Leipzig adalah ketika mereka bermain di luar kandang, mereka tidak pernah mengubah taktik atau permainan mereka, sehingga memang mereka lebih banyak kemasukan gol ketika mereka bermain di luar kandang. Betul faktanya mereka bisa mengalahkan Shakhtar dengan skor telak 0-4, tapi itu kan Shakhtar. Coba lihat saja pada saat ketemu Real Madrid, kan mereka kemasukan banyak gol, walaupun mereka juga bisa mencetak gol. Dan kemenangan mereka lawan Real Madrid itu ketika mereka bermain di kandang sendiri, pada saat Real Madrid tidak full tim. Tidak ada Modric, tidak ada Benzema, dan juga tidak ada Valverde. Nah, bagi Manchester City kuncinya adalah mereka jika bisa menang di first leg, tentu itu akan memudahkan mereka ketika mereka bermain di second leg. Dan memang sejauh ini rekor dari Manchester City ketika bertemu tim-tim lawan Jerman itu bagus. Jadi ya tentu peluang berada di kubu Manchester City, tapi nanti kita lihat apakah para pemain mereka semuanya bugar atau enggak. Ya, karena kita tahu nanti setelah World Cup bisa saja nanti ada beberapa pemain mereka yang bermain di World Cup justru tidak fit 100% ketika mereka akan bermain di babak 16 besar ini. Dan second match adalah Club Brugge versus Benfica. Benfica kita tahu adalah salah satu tim kuat. Mereka musim ini dilatih oleh mantan pelatih dari PSV Eindhoven, Roger Smith, yang mengandalkan permainan menyerang dengan formasi 4-3-3 atau formasi 4-2-3-1. Memang Benfica telah kehilangan Nunes yang pindah ke Real Madrid, tapi mereka masih punya banyak penyerang-penyerang yang tajam. Salah satu adalah gelandang serang mereka, Rafa Silva, yang telah mencetak banyak gol. Dan pelatih mereka ini mengandalkan sistem pressing serta open attacking football. Jadi tim ini memang punya kemampuan yang baik dalam urusan mencetak gol. Dan mereka justru berada di grupnya PSG, tapi mereka bisa menjadi juara grup. Itu tidak mudah tentunya. Dan lawan mereka, Klub Brugge ini kan kita tahu, klub asal Belgia yang memang tidak kuat sih secara materi pemain. Dan juga mereka minim pengalaman lah bermain sejauh mungkin di Liga Champions ya. Dan saya pikir bagi Klub Brugge bisa lolos ke babak 16 besar saja sudah merupakan prestasi yang baik. Tapi kita lihat saja nanti apa kemampuan mereka. Karena kalau saya melihat sejauh ini Benfica permainannya konsistensi di fase grup, mau main di home, mau main di away, mereka main dengan taktik yang sama. Pressing, kemudian fast transition. Jadi transisi positifnya itu cepat. Oke, and now the third match. Ini yang ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Salah satu big match di babak 16 besar. Liverpool FC versus Real Madrid CF. Ini adalah ulangan dari final musim lalu. Nah, kuncinya bagi Real Madrid adalah mereka harus full team. Karena Madrid masih belum memiliki kedalaman skuad teman-teman. Oke lah, memang mereka punya banyak pemain. Tapi beda banget nih ketika pemain-pemain lain yang masuk yang tidak biasa bermain dibandingkan pemain-pemain yang memang adalah key player di Real Madrid. Sepertinya ini adalah momen balas dendam bagi Liverpool, tapi
akan lebih baik bagi para pemain mereka jangan pikirkan soal balas dendam, tapi fokus saja pada pertandingannya. Ya, memang sih musim lalu Madrid telah membuktikan bahwa mereka tidak takut lawan tim manapun. Mereka bisa melewati PSG, mereka bisa melewati Chelsea, mereka bisa melewati City sebelum akhirnya mereka mengalahkan Liverpool di final. Jadi bagi Real Madrid tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ini memang adalah tim yang punya mental juara. Jadi saya pikir mereka akan lebih tenang menghadapi Liverpool. They have nothing to prove. Mereka sudah lakukan yang terbaik musim lalu. Kalau musim ini mereka bisa melaju lagi hingga ke final, kalau bisa dan menjadi juara, ya itu sudah bonus. Tapi yang penting musim lalu mereka bermain luar biasa. Benzema kita tahu adalah tulang punggung dari klub ini bersama juga dengan Luka Modric, dan musim ini terlihat jelas Valverde juga sangat berpengaruh. Lagi-lagi saya ulangi, kuncinya bagi Real Madrid bahwa mereka harus full team, dan bagi Liverpool kuncinya Nunes harus bisa cepat menemukan performanya. Di pertandingan terakhir lawan Tottenham Hotspur dia bermain baik. Jika dia tetap bisa bermain sebaik itu, maka tentu dia akan menjadi ancaman bagi lini pertahanan Madrid dan juga kiper dari Madrid, Courtois. Dan menarik ditunggu apakah Salah akan bisa mencetak gol lawan Courtois di pertandingan tahun depan ya teman-teman, kita tunggu. And then AC Milan versus Tottenham Hotspur. Nah, ini lebih berimbang sih menurut saya. AC Milan yang memang juga dipenuhi oleh beberapa pemain muda, ada beberapa pemain senior juga, lawan Tottenham Hotspur yang tentu akan mengandalkan Kulusevski, Son, Kane, Højbjerg, dan pemain-pemain lain untuk bisa menyulitkan AC Milan. Tapi AC Milan kita tahu sekarang setelah lolos dari fase grup, have nothing to lose. Mereka gak akan khawatir ketemu salah satu tim asal Inggris, walaupun ini bukan Manchester City, apalagi Liverpool atau Chelsea. Memang mereka kalah lawan Chelsea 2 kali di fase grup. Tapi seharusnya Pioli sudah bisa belajar bahwa lawan klub-klub asal Inggris gak boleh main all out attack. Harus benar-benar pintar mengatur tempo. Tapi gak tahu lagi nih dari Conte apa dia mau main bertahan atau gimana nih lawan AC Milan. Seharusnya Tottenham Hotspur ini adalah tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain yang bisa bermain ofensif. Ya, sebaiknya mereka bermain lebih terbuka. Bermain bertahan aja kalah, ya kan kenapa enggak ambil resiko untuk bermain terbuka. Jadi ini agak seimbang ya ini ya menurut saya. Ini 50-50 nih menurut saya. Sama seperti Liverpool Madrid ini 50-50. Jadi ini gak mudah nih untuk memprediksi siapa yang kira-kira akan melaju ke babak selanjutnya. And then ada Eintracht Frankfurt versus Napoli. Ini juga menurut saya berimbang. Napoli tim yang memang luar biasa ya. Di fase grup ini mereka superior banget. Walaupun mereka ada kalah lawan Liverpool, but they are a good team. Sulit untuk mengawal salah satu pemain dari Napoli. Mereka sebetulnya kehilangan beberapa pemain, tapi performanya masih stabil. Mereka bisa bertahan secara rapat dan juga menyerang secara cepat. Mereka punya kecepatan di lini depan yang membuat mereka bisa mengganggu terus-menerus pertahanan tim lawan. Frankfurt adalah salah satu tim yang performanya lagi bagus-bagusnya, dan saya pikir ya mereka juga akan memberikan perlawanan kepada Napoli. Ini tergantung lagi nih, apakah Napoli nanti pemain-pemainnya fit gak? Karena biasanya nih tim-tim asal Italia ini ketika ada pemain mereka yang nggak fit, nah disitulah ada kesulitan bagi mereka. Tapi I don't know, kayaknya sih seharusnya si Napoli bisa lolos ya. Tapi tergantung lagi fit atau enggak nih pemain-pemain mereka, kan banyak juga yang bermain di Piala Dunia. Kemudian Borussia Dortmund versus Chelsea, tim asal Inggris lainnya yang kali ini ketemu tim asal Jerman lainnya. Sebelumnya kan Leipzig lawan City. Dortmund lawan Chelsea ini menarik teman-teman, karena kita tahu Dortmund adalah tim yang mengandalkan high pressing. Sama seperti Chelsea, dan kali ini Graham Potter punya tantangan yang besar karena Borussia Dortmund salah satu tim selain Bayern Munchen yang menurut saya bermain dengan pola permainan yang atraktif. Jadi mereka menyerang bukan saja dari sektor flank, tapi mereka juga bisa menyerang dari tengah. Ada Reina, ada Jude Bellingham, ada pemain-pemain lain di sana, ada Modeste juga salah satu pemain senior mereka yang tajam sekali di depan. Sedangkan bagi Chelsea, tentu mereka harus mendapatkan pemain-pemain baru, terutama striker, jika mereka ingin melaju lebih jauh di Champions League musim ini. Karena masalah dari Chelsea seperti musim lalu, yaitu walaupun mereka bisa create chances, tapi sulit sekali untuk mencetak gol teman-teman. Dan sepertinya Oba bukanlah pilihan dari Graham Potter. Kemungkinan nih mereka akan mendapatkan striker baru, dan jika mereka dapat striker baru, jika mereka dapat defender baru, maka saya pikir mereka akan punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Walaupun ini nggak akan mudah nih. Karena ini juga pengalaman baru bagi Graham Potter. Kan memang di fase grup sejak dilatih oleh Potter, Chelsea gak terkalahkan. Tapi Borussia Dortmund ini beda nih teman-teman. Apalagi nanti ketika bermain di Dortmund. So ini juga menurut saya agak balance ya. Ini sulit banget untuk bisa menentukan siapa yang akan lolos. And kemudian Internazionale Milano versus FC Porto. Nah ini juga menarik. Karena Inter Milan salah satu tim asal Italia yang bisa lolos dari grup neraka. Banyak yang mengira bahwa Barcelona yang akan lolos, tapi ternyata Inter yang lolos. Mereka bahkan tidak terkalahkan lawan Barcelona.
Dan saya harap bahwa Lukaku akan fit ya teman-teman, karena dia adalah ujung tombak yang bisa perform di level Eropa ya. Lawannya FC Porto yang kita tahu juga sama seperti Benfica nih, permainannya bagus. Mereka bahkan dengan mudah bisa lolos dari fase grup ini, dan pelatih dari Porto itu adalah mantan pemain dari Inter teman-teman, Sergio Conceição, yang juga mengandalkan taktik permainan full all out attack. Dan mereka masih punya pemain senior seperti Pepe juga loh di skuad mereka, dan ini adalah tim yang kuat. Saya yakin bahwa mereka akan memberikan perlawanan ke Inter Milan ya. Apalagi kan tim ini memang dipenuhi oleh beberapa pemain yang juga membela timnas Porto. Jadi tentunya mereka akan bermain menyerang untuk bisa melaju dari babak 16 besar ini ya. Kita tahu bahwa mereka juga dipenuhi oleh beberapa pemain asal Brazil seperti Evan Nilsson. Kemudian kita tahu ada Galeno ya. Ini pemain-pemain yang memang sekarang ini diandalkan oleh Conceição. Jadi saya pikir ya Inter Milan juga tidak akan mudah lah untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi namanya tim asal Italia yang sekarang sedang perform, saya pikir ya peluang mereka juga tetap terbuka. Asalkan yaitu mereka bisa menunjukkan performa mereka sama seperti di fase grup, apalagi ketika mereka lawan Barcelona ya, ketika memang mereka mengandalkan counter attack untuk menyulitkan Barcelona meraih kemenangan. And finally ada big match lainnya, Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Ini layak sebagai pertandingan final sih teman-teman, karena dua tim ini dipenuhi oleh pemain-pemain berkualitas teknik tinggi ya. Apalagi Munchen yang dipenuhi oleh banyak pemain muda, dan Munchen walaupun nih formasinya adalah 4-2-3-1, tapi saya melihat ketika mereka menyerang formasinya berubah menjadi 2-3-5 loh teman-teman. Jadi memang ini bukan formasi yang main-main dari Nagelsmann ya, artinya dia mengandalkan 5 pemain di depan. Ada banyak pemain muda juga, ada Sané, ada Mane, ada Gnabry, ada Musiala, dan sulit sekali untuk bisa menebak pemain Munchen mana yang akan memasuki kotak penalti pertahanan tim lawan dan melepaskan tendangan, karena mereka mobile banget pergerakannya. Ini tentunya tantangan bagi Paris Saint-Germain, yang musim lalu kita tahu tersingkir lawan Real Madrid karena terlalu asik bermain terbuka. Nah, Munchen ini paling suka lawan tim-tim yang berani bermain terbuka, karena counter attacking mereka sangat mematikan teman-teman. Paris Saint-Germain tentu masih diharapkan bisa sukses di Liga Champions, apalagi musim ini kan seharusnya sudah lebih matang ya, Messi, Mbappe, dan juga Neymar. Jadi tentu mereka akan menjadi momok bagi Bayern Munchen, dan jika PSG bisa lewat dari fase ini, maka feeling saya mereka punya peluang besar untuk lolos ke final. Jadi itu dia teman-teman, penjelasan singkat dan padat dari saya. Tentu untuk saat ini sulit untuk bisa memprediksi, karena kita juga tidak tahu nanti pemain-pemain mana yang akan bisa diturunkan dan pemain-pemain mana yang justru tidak fit, karena segala sesuatunya tentu tergantung dari materi pemain masing-masing tim. Karena walaupun pelatih-pelatih ini adalah pelatih-pelatih yang cerdas, tapi tetap mereka memerlukan key players mereka untuk bisa menjalankan taktik mereka di atas lapangan. Seperti yang tadi saya katakan, Manchester City jika pemain-pemainnya fit, ya tentu harapan mereka lebih besar. Real Madrid jika pemain-pemain mereka fit, tentu mereka akan menyulitkan Liverpool. Sebaliknya Liverpool juga sama, jika pemain mereka semuanya fit, mereka akan bisa menyulitkan Real Madrid. PSG juga sama. Dan Chelsea juga sama, apalagi kalau Chelsea bisa mendapatkan banyak pemain baru. Ya, tapi silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan prediksi, bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.